Ya, kita akan kembali menyaksikan kisah tentang Yew. Buat kalian-kalian yang belum nonton, jangan lupa nonton video sebelumnya terlebih dahulu supaya paham sama alur ceritanya. Oke, kalau begitu kita langsung aja masuk ke jalur ceritanya. Setelah Yew masuk ke dalam gereja untuk melihat-lihat situasi, Yew melihat sebuah buku yang disebut Book of Blood, di mana dirinya merasakan pancaran kekuatan dewa kuno yang sepertinya benda ini juga berkaitan dengan quest utama Shadow King. Di sana juga terlihat seorang uskup yang tengah mengadakan sebuah ritual penyucian kepada salah satu pengikutnya yang taat kepadanya. Sesaat setelah dimulainya upacara, muncul tentakel-tentakel berduri dari belakang sang uskup yang berasal dari pilar Book of Blood. Dan tentakel-tentakel tersebut pun langsung menembus tubuh orang tersesat ini dan menyedot darahnya terus-menerus. Darah yang dihisap oleh tentakel pun disalurkan ke pilar Book of Blood. Buku yang telah menyerap banyak darah ini pun juga langsung bereaksi dengan munculnya sebuah simbol yang entah apa saya juga masih belum mengetahuinya. Hingga akhirnya tentakel-tentakel misterius mulai berhenti menyerap di saat tubuh pria tersesat ini wafat dengan tubuhnya yang mengering. Ritual ini sungguh mengerikan dan itu masih terus berlanjut. Dan kali ini yang akan menjadi tumbalnya adalah seorang pria yang dipasung. Dia pantas disucikan karena sudah menjadi pendosa menurut uskup, yang kemudian menyuruh si tumbal untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Di sini calon tumbal mencoba memprovokasi para pengikut uskup dengan mengatakan bahwa ritual ini sebenarnya adalah ritual iblis yang takkan bisa menyucikan siapapun, karena si uskup cuma mau menggunakan darah dan hidup manusia untuk memurnikan Book of Blood, sehingga sang uskup bisa memanggil dewanya ke dunia. Tapi sayangnya, kata-kata pria ini sama sekali tidak mereka percayai. Ucapan-ucapan dari pria ini terdengar seperti kata-kata orang gila bagi mereka, dan prosesi ritual pun kembali berlanjut. Di arah lain, Yew yang menyaksikan jalannya ritual berpikir, mengapa kultus atau sekte-sekte semacam ini selalu ada di dunia manapun. Selain itu, quest yang diberikan pun cukup aneh. Kenapa dia mesti menyelamatkan orang-orang tersesat ini? Padahal mereka-mereka sendirilah yang menjadi ancaman dan sangat berbahaya. Quest ini benar-benar tidak normal. Tak lama setelahnya muncullah Laguna yang tubuhnya sudah terikat dan dia tertangkap oleh para pengikut uskup. Dan Yew cuma bisa bengong melihatnya. Padahal kan Laguna sudah ia suruh sembunyi di tempat yang aman. Tapi kenapa bocah putih ini bisa tertangkap? Apalagi Laguna juga mengungkapkan identitasnya yang sebagai hunter. Sepertinya dia sudah tertipu dengan isi dari quest. Jadi untuk sekarang Yew akan menyelamatkan Laguna terlebih dahulu. Sedangkan Laguna yang sudah terciduk langsung dibawa ke hadapan sang uskup. Dan setelah dirinya melihat jasad seorang pria yang tubuhnya mengering, barulah dirinya sadar akan situasi yang sedang tidak beres. Isi quest yang diberikan itu tidak benar, dan faktanya sang uskup ataupun para pengikutnya cuma kumpulan orang-orang yang kejam. Si uskup pun kemudian bertanya apakah benar Laguna adalah orang yang dikirim oleh Ordo Hunter untuk menyelamatkannya, dan dia pun langsung membenarkannya. Laguna juga memuji-muji uskup dan para pengikutnya yang sudah menerima para pengungsi maupun orang-orang miskin dan kemudian mengobatinya. Laguna terus-menerus memujinya dan mengungkapkan bahwa dia juga mau bergabung dengan kultus. Itu semua dia lakukan agar dirinya terlepas dan mencari-cari celah untuk kabur nantinya. Sepertinya kau adalah orang yang beriman. Cepat lepaskan dia, ucap si uskup. Di arah lain, Yew yang merasa sedikit lega karena Laguna cukup pintar dan bisa membaca situasi secara cepat dan tepat. Dan jika dia pura-pura bergabung dengan kultus, akan ada banyak informasi yang bisa dia dapatkan pula. Tanpa basa-basi dengan frontalnya, Laguna langsung bertanya apakah agama yang dianut oleh sang uskup berafiliasi dengan gereja Mystic Blood? Iya. Kelakuan Laguna dengan kata-kata frontalnya membuat Yew agak panik dan takutnya terbaca oleh lawan. Si uskup pun menjawab gereja Mystic Blood memang lebih besar, tapi dia akan segera melampauinya cepat atau lambat. Dan dewa kuno Bird yang mereka sembah tidak layak menjadi kehendak tertinggi yang lebih agung daripada dewa yang ia percaya yang akan ia bangkitkan. Di sini Yew sempat mencium bau-bau yang nampaknya terkait dengan sebuah material dewa yang ia butuhkan untuk membuat potion revival atau kebangkitan. Jika itu benar, maka akan bagus untuknya. Sedangkan kehendak tertinggi yang dimaksud oleh uskup sebelumnya adalah Book of Blood itu sendiri yang berasal dari alam dewa. Dan baginya itu merupakan sebuah berkah yang diberikan oleh para dewa. Dan sekarang sang uskup akan melanjutkan ritualnya dan Laguna lah yang akan berperan sebagai tumbal selanjutnya. Hei, bukannya kau ingin melepaskanku? Laguna pun langsung panik dong. Tapi di saat itulah, boom, potion yang Yew lemparkan meledak-ledak di sekitar area. Namun uskup berhasil diselamatkan oleh para pengikutnya yang dengan sigap memasang badan untuknya. Ternyata masih ada kambing tersesat lain ya. Tenang saja, setelah ini kaulah yang akan menjalankan ritualnya. Maaf,
Aku tidak tertarik bergabung dengan gerejamu atau apapun, ungkap Yeu, sambil dirinya melemparkan botol demi botol potion peledak. Yeu juga sempat berpikir akan sangat sulit untuk menyelamatkan Laguna dan kabur setelahnya. Bisa sih, kalau dia menggunakan kekuatan dewa kunonya. Tapi Yeu merasa ngeri dengan kutukan dewa kuno yang dikatakan oleh Molisha sebelumnya. Sementara itu para pengikut dan juga sang uskup terheran-heran setelah menyaksikan tentakel-tentakel penghisap darah tidak menyedot darah Laguna dan itu malah terlihat menyukainya. Tidak mungkin, kehendak tertinggi menolak darahnya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya siapa anak ini? Sedangkan Laguna yang sekujur tubuhnya mulai digerayangi tentakel mulai merasa ngeri. God Hand atau tangan dewa atau tentakel ini dibuat dan disempurnakan sesuai dengan mantra di dalam Book of Blood dan secara naluriah haus akan daging dan darah. Dan tentakel ini sudah menyedot lebih dari ratusan tubuh manusia. Itulah mengapa sang uskup kaget melihat God Hand sama sekali tidak berpengaruh terhadap bocah ini. Melihat kejadian tersebut, para pengikut kultus mulai berseteru. Ada yang menganggap Laguna adalah putra yang ditakdirkan karena God Hand menyentuh tubuhnya secara lembut. Tapi ada pula yang menganggap itu dikarenakan darah Laguna sangat kotor sehingga God Hand tidak mau menyerapnya. Dia adalah pendosa yang harus dihukum dengan cara lain. Kedua kultus dengan spekulasinya masing-masing ini pun mulai bertengkar dan akan saling bertarung satu sama lain demi memenangkan egonya masing-masing. Tapi pertengkaran tersebut langsung diredam oleh Pak Uskup. Masalah Laguna itu akan diurus nanti karena yang terpenting sekarang baginya yakni menangkap penyusup dan itu adalah Yeu yang dianggap telah mengganggu ritual sucinya. Yeu pun langsung bermain di jalur udara agar tidak tertangkap oleh para pengikut kultus. Dengan sayap iblisnya, Yeu juga dengan set-set menghindari sihir api lawan. Sempat terfikir di dalam benaknya, meskipun Yeu masih memiliki beberapa buff untuk meningkatkan atribut, tapi untuk menghindari serangan lawan masih terasa sangat sulit. Dan tentunya ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Jadi di sini Yeu berniat untuk menyerang demi mengurangi kekuatan tempur lawan. Dan tanpa basa-basi, Yeu yang melintasi jalur udara langsung menebar banyak potion beracun mematikannya. Dan itu bukan sekedar potion biasa. Ada yang langsung bercinta setelah terserang efeknya. Ada pula yang melakukan tarian yang tidak bisa dihentikan. Ada yang menjadi bodoh dan kehilangan akalnya. Dan ada juga yang menjadi lazy boy, kaum rebahan, malas gerak seperti kalian. Supaya menghindari dan meminimalisir korban jiwa dari serangan yang aneh, para anggota kultus pun mulai menyebar ke segala arah. Ya, meskipun cara mereka menyebar membuat Yeu agak kesulitan menargetkan mereka, tapi setidaknya dia sudah mengurangi sebagian jumlah dari lawan. Serangan sihir api musuh yang dilesatkan secara beruntun juga mengenai Yeu. Biasanya dia yang membakar musuh dengan kekuatan Raja Api Jian, tapi sekarang malah sebaliknya. Serangan musuh yang berada di level 50 cukup terasa bagi Yeu dengan tubuh lemah level 18 miliknya. Jika bukan karena buff yang didapatkan dari penggunaan potion dalam pertarungan kali ini, tentunya dia takkan sanggup untuk bertahan. Dari segi level maupun jumlah, para anggota kultus masih merasa pede untuk bisa menghabisi Yeu. Tapi tidak semudah itu. Yeu langsung mengaktifkan turret machine gun level 40 dengan amunisi tak terbatas. Meskipun kedua turret ini masih belum sanggup untuk menumbangkan lawan, tapi setidaknya itu sudah cukup untuk membuat lawan kerepotan dan memberikan waktu kepada Yeu untuk bergegas pergi menyelamatkan Laguna. Namun sang uskup tak akan membiarkan Yeu menjalankan niatnya, apalagi jiwa dari para pendosa seperti Yeu akan menjadi tumbal yang sangat cocok untuk membangkitkan dewanya. Wah, sepertinya si uskup ini suka sekali menggunakan kata-kata berkedok agama untuk mengotori nama seseorang. Tapi tentu saja, kata-kata orang ini sama sekali tidak berpengaruh dan bahkan hanya terdengar seperti lelucon bagi Yeu, di mana kata-kata Yeu membuat Pak Uskup ngamuk. Yeu dianggap telah menghina dewa dengan kehendak tertingginya dan juga menghina si uskup yang telah mengorbankan ratusan jiwa hanya untuk dewanya. Si uskup juga menganggap dirinya adalah putra yang ditakdirkan oleh dewa. Sedangkan Yeu terus-menerus memprovokasi uskup dengan perkataan-perkataan yang mampu menjatuhkan hati lawan, serta mengatakan sang uskup bukanlah putra yang ditakdirkan, tapi dialah yang ditakdirkan, sambil menunjuk arah Laguna yang nampak terlihat sangat disukai oleh God Hand. Pak Uskup yang sudah mulai gerah dengan ucapan Yeu akan membuktikan kepada Yeu bahwa dirinya lah putra yang ditakdirkan oleh dewanya. Dan kemudian si uskup pun menyatukan tubuhnya dengan beberapa God Hand. Tubuh Pak Uskup mulai bersatu padu dengan God Hand hingga akhirnya dirinya bertransformasi ke bentuk yang cukup aneh dan terasa begitu mengerikan.
Menghadapi makhluk ini juga akan sangat sulit karena perbandingan level di antara musuh dan jagoan semakin melambung jauh. Untuk menahan satu hentakan dari musuhnya, Yeo sendiri harus melapisi pelindungnya sebanyak 2 lapis dan bahkan itu langsung hancur terkena dampak serangan lawan. Namun sebelum pelindungnya benar-benar hancur, Yeo memanfaatkan waktu sepersekian detik yang ia miliki untuk mengonsumsi beberapa potion kelincahan, ketahanan tubuh, serta serangan dalam durasi 3 menit ke depan. Dan kemudian Yeo pun terbang mengudara untuk menghindari serangan setelah pelindungnya hancur total. Walaupun Pak Uskup memiliki pergerakan yang lambat, tapi serangannya mempunyai jangkauan yang luas. Meskipun Yeo sudah mengonsumsi banyak potion, tapi masih terdapat kesenjangan yang jauh di antara mereka. Jadi sekarang Yeo cuma bisa menyicil sedikit demi sedikit darah lawannya. Yeo langsung melepaskan rentetan tembakan dari turret machine gun-nya. Itu adalah serangan yang remeh bagi si Uskup, di mana serangan Yeo ini bahkan sama sekali tidak membuatnya merasa gatal sedikit pun. Dan ternyata itu cuma pengalihan. Nyatanya dari arah lain Yeo melancarkan serangan lanjutan dengan melemparkan beberapa botol potion yang efeknya aneh. Asap dari racun potion tersebut pun langsung menutupi seluruh tubuh Uskup. Tapi secara tiba-tiba dari kepulan asap tersebut, dia melakukan tusukan secara mendadak. Meskipun Yeo bisa menghindarinya dengan baik, tapi lesatan angin dari serangan tersebut juga menyebabkan damage yang cukup tinggi sampai berkurang setengahnya. Dan nampaknya potion beracun tersebut sama sekali tidak bekerja kepada sang Uskup. Dan menurut sistem, alasan mengapa itu tidak bekerja karena tubuh Uskup kini sudah menjadi undead yang sifatnya kebal terhadap sebagian racun yang dapat memanipulasi pikiran seperti potion yang Yeo lemparkan sebelumnya. Selain itu, Holy Light Potion yang menimbulkan damage besar pada undead sebelumnya juga tidak akan berdampak banyak kepada Pak Uskup dengan mode transformasinya yang cukup membuat Yeo kerepotan. Oleh karena itulah, Yeo akan mengubah taktiknya sambil dirinya menyuruh Laguna untuk segera pergi. Karena dalam situasinya kali ini dia tak akan sanggup melindunginya dari sergapan musuh yang bisa saja menargetkan Laguna kapan saja. Tapi sayangnya Laguna tidak mampu melakukan apa yang Yeo suruh. Pasalnya, jeratan dari tentakel-tentakel yang melilitnya semakin erat dan semakin kuat. Sementara itu di dalam duelnya, serangan terakhir yang Yeo punya kini hanya beberapa potion penyerang fisik. Dan semuanya adalah tingkat master yang akan Yeo kerahkan dan melihat seberapa efektifkah serangan terakhirnya ini. Dan setelah itu didaratkan kepada lawan, Pak Uskup langsung mengerang kesakitan. Bagusnya serangan tersebut cukup memberikan damage yang fatal bagi lawan. Di sisi lain, Laguna yang masih terlilit oleh God Hand terus berupaya untuk membebaskan dirinya. Ia merasa sangat tidak berguna melihat dirinya yang sangat menyedihkan. Sedangkan Yeo tengah berusaha melawan musuh sendirian. Dan di dalam pertarungannya, Yeo yang sudah tidak punya metode serangan yang tersisa digempur habis-habisan oleh Pak Uskup, di mana Yeo hanya bisa terus-menerus menghindar sambil memulihkan darahnya. Sebagai seorang pendosa, kau bisa menyakitiku sampai seperti ini. Kau benar-benar membuatku kagum. Tapi ini akan segera berakhir untukmu, ucapnya. Dan tiba-tiba saja Yeo langsung melesat dengan cepat ke arah Laguna untuk menyelamatkannya terlebih dahulu dan meninggalkan musuh di tengah-tengah pertarungan. Dia juga langsung melemparkan beberapa potion untuk melonggarkan lilitan tentakel-tentakel dari tubuh Laguna. Tapi sial, tanpa diduga, tentakel-tentakel yang ngamuk tersebut pun langsung menyerang dan bahkan serangan yang Yeo terima lebih besar dampaknya daripada serangan sang Uskup. Tentakel-tentakel ini juga membuat Yeo tidak bisa mendekati Laguna dan membuatnya bingung dengan apa yang mesti dia lakukan selanjutnya. Di sisi lain, Pak Uskup malah semakin power up di saat ia menjadikan para anggota kultusnya sebagai tumbal untuk menambah kekuatan, di mana mereka akan bersatu dengan Pak Uskup hingga akhirnya terbentuklah transformasi tahap kedua yang selain lebih kuat, dia juga sudah bisa melepaskan sihir api yang berasal dari anggota kultus yang mempunyai atribut api. Yeo yang dilesatkan rentetan bola api hanya bisa menghindarinya. Di sini dia juga bertanya kepada sistem apakah Summon Magic Crystal Zerg bisa digunakan. Sistem pun menjawab tidak bisa. Terus kalau Magic Crystal Dewa Kuno bagaimana? Sistem menjawab bisa. Tapi memanggil Dewa Kuno ke dunia ini akan memicu serangkaian konsekuensi yang tidak terduga. Dilanjutkan dengan Yeo yang terkena serangan bertubi-tubi bola api, di mana serangan demi serangan yang Yeo dapatkan terlalu brutal dan tingkat pemulihan darahnya tidak sanggup mengimbangi darahnya yang terus terkurang terus-menerus, dan itu terus berlanjut. Di arah lain, Laguna akhirnya bisa membebaskan diri dari lilitan tentakel, tetapi lengan kirinya masih belum bisa terbebas dari lilitan yang tak mau lepas. Karena sudah begini, cuma ada satu pilihan yang terfikirkan di dalam benaknya. Laguna mengambil sebilah belati di sakunya dan dengan barbar langsung menggorok lengan kirinya supaya terbebaskan. Darah-darah yang berceceran pun terjatuh dan diserap oleh God Hand. Sementara itu Yeo yang masih terus mencoba bertahan marah-marah dengan kelakuan Laguna yang bertindak sembrono. Dan dia juga lanjut melindungi Yeo dan berperan sebagai tameng daging dan menahan setiap serangan lawan di saat perisai Yeo telah hancur.
Jika aku mati, aku takkan takut jika aku bisa berada di dekatmu, ucap Laguna. Woi, dasar bodoh, siapa bilang kita akan mati di sini? Ya, kalau sudah begini, apapun konsekuensinya biarlah menjadi urusan nanti. Sistem summon dewaku. Tapi sebelum Yeo men-summon dewa kuno, secara mendadak tentakel-tentakel yang berkumpul langsung menembus tubuh uskup dengan brutal. Itu terjadi dengan singkat. Dan si uskup yang merasa sangat taat dan setia dan selalu menjalankan instruksi Book of Blood kini hanya bisa mewek. Setelah dewa yang ia puja-puja malah mengarahkan taring kepadanya. Yeo dan Laguna pun memanfaatkan momen tersebut untuk kabur, sambil Yeo memberikan potion kepada Laguna untuk memulihkan dirinya. Namun pelarian keduanya pun langsung terhenti di saat Book of Blood tiba-tiba saja sudah ada dan muncul di hadapan mereka. Cahaya yang dipancarkan oleh buku tersebut pun semakin lama semakin silau dan mengaburkan pandangan mata. Dan di saat Laguna membuka matanya, dia kini sudah berada di dimensi lain, dan kehadirannya pun kian disambut oleh Book of Blood yang sudah lama menanti-nantikan kedatangannya. Buku ini juga dapat berbicara dan dia mengatakan bahwa takkan ada satu orang pun yang bisa datang ke tempat ini tanpa seizinnya. Dan kemudian dia juga memperkenalkan nama aslinya, yakni Star Shadow. Dan dia sudah terjatuh di sisi lain alam semesta selama puluhan ribu tahun. Dan dia juga sudah menanti-nantikan kemunculan dari putra yang ditakdirkan. Dan itu adalah Laguna. Hah? Putra yang ditakdirkan? Apa maksudmu sebenarnya? Aku sama sekali tidak mengerti, ungkap Laguna. Kau tidak perlu mengerti dan kau hanya perlu menerimanya, jawab Star Shadow. Laguna juga dijanjikan mendapatkan kekuatan tertinggi, dan dengan berubah menjadi perwujudan Star Shadow, takkan ada satu orang pun di dunia yang sanggup untuk melawannya. Tapi Laguna menolak sebab ia menganggap dia akan ditipu oleh buku yang jahat dan suka makan darah ini. Tentunya dia takkan sudi menerima kekuatan jahat. Star Shadow pun terus memaksa dan menjanjikan kematian untuk Laguna apabila dia berani menolaknya. Dibandingkan menjadi jahat seperti sosok uskup itu, aku lebih memilih Mokat. Aku tidak mau menjadi perwujudanmu. Jangan terburu-buru dulu Laguna. Mari kita dengarkan dulu perkataan buku itu, ucap Yeo yang nyatanya ikut masuk ke dalam tempat tersebut. Itu membuat si buku heran, padahal jelas-jelas dia cuma membawa putra yang ditakdirkan ke tempatnya ini. Oh, bisa saja kan kau punya lebih dari satu orang putra yang ditakdirkan, iya kan? Apalagi kalau kamu memang mau meyakini orang, lakukanlah dengan tulus tanpa membuat paksaan, ungkapnya. Si buku pun heran, takkan mungkin dia harus memperlakukan Yeo sebagai putra yang ditakdirkan juga. Selain itu, apa arti ketulusan yang kau maksudkan? Dan kemudian Yeo pun mengatakan, ketulusan yang ia maksudkan cukup simpel, di mana buku ini hanya perlu menjawab 3 pertanyaan Yeo yang berbunyi: 1. Sebenarnya siapa kau ini? 2. Mengapa kau ada di sini? Dan ketiga, apa hubunganmu dengan ke-13 dewa kuno? Hingga akhirnya dijelaskanlah olehnya. Bintang-bintang di seluruh alam semesta itu memang benar-benar terang. Akan tetapi meskipun cahaya bintang sangat menyilaukan, masih terdapat spot-spot yang tidak dapat diterangi oleh cahayanya. Dan tempat-tempat itu menjadi bayangan-bayangan bintang. Segala sesuatu di langit dan di bumi itu juga saling bergantungan. Semakin kuat kekuatannya, maka akan ada kekuatan lain yang menentangnya, sehingga terjadilah keseimbangan. Seperti kekuatan cahaya yang telah melahirkan kekuatan bayangan. Pada awalnya kekuatan bayangan dikatakan tidak memiliki bentuk ataupun kesadaran. Namun pada akhirnya selama bertahun-tahun kekuatan bayangan secara bertahap mulai mengembangkan keinginannya sendiri, hingga terbentuklah Star Shadow yang merupakan kumpulan dari keinginan tersebut. Jadi bisa dikatakan perwujudan asli dari buku tersebut adalah salah satu kekuatan paling kuat di alam semesta. Itu sangat menakjubkan. Sedangkan alasan mengapa Star Shadow bisa berubah menjadi sebuah buku itu dikarenakan pada saat retakan-retakan dimensi tiba-tiba terbuka, muncullah dewa kehancuran dari dalam Rift. Dan itu membuat Star Shadow harus berperang melawannya. Dan perang tersebut pun memakan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan berakhir dengan Star Shadow yang mengalami kekalahan. Tapi meskipun begitu, kekuatan dan kesadarannya masih ada dan terbagi menjadi pecahan-pecahan yang tersebar di alam semesta dengan jumlahnya yang tak terhitung. Dan Star Shadow menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mendaratkan tubuh kesadaran utamanya di dunia tempat Laguna hidup dan tidur di dalam sebuah buku. Buku tersebut pun juga takkan pernah bangkit sampai ia menemukan putra yang ditakdirkan. Dewa penghancur, apakah itu merupakan salah satu dewa kuno? Tanya Yeo. Hingga akhirnya diketahui meskipun Star Shadow dikalahkan, namun di sisi lain dewa penghancur juga terluka parah. Dan untuk mempertahankan kekuatannya sendiri, ia dibagi menjadi 13 pecahan. Dan 13 pecahan itulah yang dikenal dengan sebutan dewa kuno.
Gila, Yeo pun langsung kaget setelah mengetahuinya. Entah seberapa mengerikannya sang dewa penghancur dalam bentuk sempurnanya dengan segala ketidakmasukakalan dari kekuatannya. Mungkin bos monster level 300 pun tak ubahnya seperti semut baginya. Selain itu, Yeo juga sadar kekuatan bayangan itu juga sangat mengerikan. Kekuatan yang ia pinjam dari akun Shadow King sebelumnya pun sepertinya nampak seperti puncak dari gunung es saja. Dilanjutkan dengan Laguna yang bertanya, "Terus, kalau kamu sangat kuat, mengapa masih butuh darah manusia?" Jadi, itu dikarenakan Star Shadow sudah kehilangan kemampuan menarik kekuatan dari bintang-bintang. Dan agar ia tetap bertahan, dia memerlukan kekuatan lain untuk menjaga keinginannya tetap abadi. Dan berdasarkan aturan dari dunia saat ini, baik vitalitas ataupun sihir tersembunyi di dalam darah. Jadi itulah mengapa ia membutuhkan darah manusia. Tapi selama dia bisa mengumpulkan pecahan-pecahan yang tersebar di seluruh dunia, dia bisa kembali ke tempat bintang-bintang dan takkan lagi bergantung pada darah. Dan apabila Laguna mau menjadi satu dengan buku tersebut dan mengumpulkan pecahan kesadaran yang tersebar, maka Laguna akan mendapatkan kekuatan untuk melepaskan diri dari aturan dunia. Iya, penawaran tersebut sangat luar biasa, tapi itu sangat bertentangan dengan keyakinan Laguna karena dia lebih suka mengandalkan dirinya sendiri untuk bisa menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Dan dari ucapan Laguna, Yeo menyampaikan, apakah Laguna benar-benar mempunyai waktu menjadi kuat selangkah demi selangkah? Mengingat era wabah dan monster di dunianya bisa saja membuatnya tewas sewaktu-waktu di tengah jalan. Dan sekarang muncul kekuatan di hadapannya. Meskipun kekuatan ini sangat aneh, tapi baik buruknya sebuah kekuatan itu tergantung pada siapakah yang menggunakannya. Dan Yeo percaya bahwa Laguna bisa mengendalikan kekuatan tersebut ke arah kebaikan. Ucapan Yeo langsung memotivasi Laguna, apalagi alasan ia bergabung menjadi hunter itu semua demi Christina. Dan jika ia bisa menerima kekuatan Shadow Star, mungkin Laguna bisa melindungi wanita tersebut. Sampai akhirnya, ia pun sudah membulatkan tekad untuk menerima kekuatan tersebut. Laguna juga berterima kasih kepada Yeo karena telah membantunya dalam mengambil sebuah keputusan. "Tidak, kau tidak perlu berterima kasih, kau seharusnya membenciku," ucap Yeo di dalam hatinya. Meskipun ini semua adalah takdir asli Laguna, tapi Yeo sudah mendorongnya ke dalam jurang kegelapan atas keegoisannya yang hanya demi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Dan kemudian prosesi penggabungan pun dilakukan. Tak lama berselang, Laguna merasakan panas yang luar biasa setelah darah-darah yang tidak bisa ini merasuki tubuhnya. Lengannya pun kembali dalam bentuk lengan iblis berwarna merah darah hingga akhirnya prosesi penggabungan pun selesai. Dan kemudian kita akan kembali ke dunia luar di mana sang uskup dibuat panik karena God Hand sudah lenyap dari pandangannya. Dan dia merasa sudah ditinggalkan oleh dewanya sendiri. "Sebenarnya apa yang sudah kalian perbuat?" ucap uskup yang tertuju kepada Yeo dan Laguna yang sudah sadar. Di saat itu pula dirinya mulai diseret ke dalam genangan darah oleh jiwa-jiwa dari manusia yang telah uskup jadikan tumbal selama ini. Dan itu menjadi pembalasan dendam mereka yang telah menjadi korban. Dan inilah skill pertama yang juga menjadi awal dari kelahiran sang Shadow Monarch aka Shadow King.